Selamat pagi jemaat sekalian. Baik, dipersilakan duduk. Selamat pagi juga untuk yang sedang menyaksikan di mana saja Anda berada. Dan walaupun kita di-assign satu hari ibadah, katanya hari Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen. Kemudian di-assign juga bahwa orang Kristen ibadahnya di gereja. Tapi sebenarnya kita menyembah itu bukan tergantung waktu, bukan juga tergantung tempat, tetapi adalah hati kita. Jadi yang kita lakukan sekarang ini bukanlah yang kita kasih label ibadah, tetapi yang kita lakukan adalah suatu pertemuan jemaat, suatu perkumpulan antara orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan karena ini bukanlah ibadah, ini adalah pertemuan yang sangat penting, maka kalau kita tidak bertemu, maka sebenarnya bukan pertemuan. Oleh sebab itu, saya mengundang apabila Anda sedang menyaksikan ini, menonton ini, dimanapun Anda berada, kalau memungkinkan, marilah datang dan bersama-sama dengan kita berkumpul bersama. Oke. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5. Jadi ini menjelang hari ulang tahun, kita banyak membahas tentang jemaat. Nah, hari ini saya ingin membahas satu aspek dari jemaat, mungkin bisa dikatakan suatu fungsi dari jemaat, dan memakai apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini adalah gambaran tentang jemaat, tentang orang Kristen secara individu dan secara berkelompok jemaat. Oke, kita baca dulu pasal 5 Matius ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama saja karena cukup pendek. Saya pakai ITB yang versi 1. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi, karena tidak habis-habisnya syukur kami naikkan kepadamu, untuk kasih karunia yang sudah begitu tak ternilai dan Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Dan sesudah kasih karunia yang besar, yang begitu besar itu pun, masih terus Engkau karuniakan lagi. Karunia demi karunia kepada kami. Kami sekarang mau mempelajari firman-Mu. Dan darinya, kami mengharapkan berkat rohani Tuhan. Kami mengharapkan pertumbuhan rohani, supaya kami menjadi seperti yang Engkau sudah tuliskan bagi kami. Terang dunia ini. Biarlah kami memperhatikan dan Roh Kudus yang akan membantu kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ini. Amin. Jadi jemaat digambarkan sebagai garam atau terang. Kenapa? Ada satu kata yang sangat penting di sini. Itu adalah kebenaran. Nah mungkin Anda bertanya, apa hubungannya kebenaran dengan yang Tuhan bilang bahwa jemaat adalah garam dunia atau terang dunia? Tuhan bilang dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan bilang bahwa dia datang ke dunia ini, dia membawa kebenaran. Dan kalau kita menerima kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kemudian kita akan menjadi anak-anak terang. Kita akan memberitakan kebenaran. Jadi terang, kebenaran ini merupakan kata yang Tuhan pakai untuk saling menggambarkan satu sama lain. Seperti terang itu mengusir kegelapan. Demikian juga kebenaran mengusir ketidakbenaran. Garam gimana? Garam itu
Garam itu seperti kalau ditaburkan ke atas luka, memang sakit. Tetapi dia akan mencegah terjadinya infeksi. Sangat bermanfaat. Terang itu kalau misalnya orang lagi butuh, lagi di hutan yang gelap dan dia butuh satu arah yang harus dia tuju. Adanya satu terang yang bisa dia jadikan patokan, itu akan menyelamatkan dia. Di lautan di mana tidak ada patokan, bintang yang bercahaya akan menjadi patokan. Oleh sebab itu, maka di dunia ini Tuhan mendirikan jemaat yang kemudian dia sebut tubuhnya, dan dia berikan suatu fungsi untuk menjadi terang. Dan kita perlu memahami bahwa kita ini sebenarnya adalah terang. Oke? Nah, fungsi jemaat di dunia ini harus sinonim dengan kebenaran. Bukan berkat. Nah, di sini bukan tempat bagi-bagi duit. Di sini tidak ada bantuan langsung tunai, tidak ada. Ya. Gereja jangan sinonim dengan kesembuhan. Itu di klinik atau di rumah sakit. Gereja jangan sinonim dengan tempat hiburan, di mana orang datang untuk dihibur, untuk menonton sesuatu. Juga gereja itu bukanlah tempat untuk motivasi. Itu ada seminar-seminar. Itu ada macam-macam tempat untuk mendapatkan motivasi. Anda bisa nonton di YouTube. Tetapi gereja punya suatu fungsi yang jauh lebih penting. Nah, harus sinonim dengan kebenaran. Gereja itu haruslah mengandung kebenaran. Gereja itu haruslah memberitakan kebenaran. Orang kalau datang ke gereja, itu harus ketemu dengan kebenaran, harus mendengar kebenaran, harus melihat kebenaran. Karena ini adalah tubuh Tuhan. Tuhan adalah kebenaran itu. Jadi, nomor satu yang paling penting adalah fungsi gereja adalah supaya orang bisa mengenal kebenaran. Di dalam gerejalah orang dihadapkan dengan kebenaran itu. Kebenaran bahwa semua orang sudah berdosa. Ini sesuatu yang belum tentu orang suka dengar. Dan banyak orang yang bahkan sangat tidak suka. Ya, buktinya mereka tidak pernah mau mengaku salah. Jadi kalau dibilang bahwa kamu orang berdosa, itu sama dengan menunjuk mukanya dan berkata, kamu salah. Tetapi inilah kebenarannya. Kebenarannya adalah semua orang sudah berdosa. Ini realita. Kebenaran itu memperingatkan orang akan konsekuensi dari pelanggarannya. Ini adalah realita juga. Banyak orang tidak suka, tetapi kebenaran tidak pernah menghalus-haluskan, tidak berusaha untuk menyembunyikan, tidak berusaha untuk mengalihkan dari isu bahwa manusia itu semuanya orang berdosa. Tidak perlu orang harus berdosa sampai besar, sampai korupsi. Ya, sekarang ada banyak yang kasus-kasus belakangan ini ditangkap karena kasus korupsi. Tidak harus korupsi besar-besar. Bahkan mencuri satu hal saja, satu perak saja, yang sekarang sudah nggak ada harganya, itu pun sudah dosa di mata Tuhan. Dan realita ini, kebenaran ini, tidak disembunyikan oleh kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang sejati memiliki jalan keluarnya. Ya, memang ada konsekuensi dari melakukan dosa. Tetapi konsekuensi itu, yang adalah maut, itu ada jalan keluarnya. Dan inilah yang disebut dengan kabar baik. Jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan ini bukanlah dengan melakukan amal atau melakukan ibadah. Tidak ada orang yang bisa menghapuskan dosanya dengan berdoa. Anda bisa bayangkan, kalau orang bisa menghapus dosanya dengan berdoa, itu seperti orang bisa membayar hutangnya dengan berdoa. Pernahkah ada yang meminjam uang, berhutang, lalu kemudian ketika ditagih, ya udah doa aja ya, saya doa aja ya, kemudian hutang saya dianggap lunas ya, atau berkurang. Tidak ada yang seperti itu. Lalu kenapa kalau begitu ada orang yang membohongi diri dengan berpikir, dengan meyakinkan dirinya
bahwa dosa bisa dihapuskan dengan melakukan amal atau ibadah. Ada orang yang berdoa, datang ke gereja, bahkan membeli surat pengampunan dosa. Ada yang berpuasa, ada yang mengosongkan dirinya, ada yang bertapa, ada yang melakukan perbuatan baik, menyumbang ke panti asuhan, membangun rumah sakit. Tetapi itu semua hanya membohongi diri sendiri kalau berpikir bahwa itu bisa menghapus dosanya. Tapi kebenaran tidak. Tidak akan menutup-nutupi itu, tidak akan membohongi kita, karena kebenaran itu tidak ada kepalsuan. Kebenaran memberikan jawabannya, yaitu bahwa orang harus bertobat dari dosanya itu. Kebenaran memberitahukan kita bahwa Yesus sudah menanggung hukuman untuk dosa itu. Bahwa konsekuensinya sudah dilakukan. Dan sudah dihukumkan. Dan maut itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Inilah kebenaran itu. Dan orang hanya perlu bertobat saja. Hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia dihitung bahwa dia sudah ditanggung dosanya oleh Yesus. Dan orang yang sudah bertobat ini tidak perlu lagi mengandalkan harus berbuat baik. Tidak perlu lagi harus mengandalkan, saya harus mengikut jejak Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus hidup, saya harus hidup seperti Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi mengandalkan rajin datang ke gereja, karena dia tidak ada lagi dosa yang harus dia tanggung sendiri. Yesus sudah menanggung semua dosa, termasuk di dalamnya adalah dosa dirinya. Dia hanya cukup bertobat dari dosa itu, menyesalinya, lalu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah kebenaran. Dan ketika orang datang ke gereja, harusnya orang dihadapkan kepada pengetahuan ini, kebenaran ini, realita ini. Yang sayangnya tidak terjadi di banyak gereja. Sehingga banyak orang Kristen salah paham, dan mereka menjadi Kristen, dan mereka pikir mereka bisa masuk surga, atau minimal moga-moga, mudah-mudahan mereka masuk surga, dengan mengandalkan hal-hal seperti baptisan. Mereka pikir, kalau saya sudah dibaptis, berarti dosa saya dibasuh. Tapi tidak demikian. Menurut Efesus pasal 1, ayat 13, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bukan ketika kamu dibaptis, tetapi ketika kamu percaya. Baptisan ke dalam air bukanlah yang menyucikan dosa. Ya. Masuk ke dalam air itu tidak ada rinsonya, tidak ada hidrogen peroksidanya, tidak ada detolnya, tidak ada pembunuh kumannya. Karena dosa bukan kuman. Tetapi banyak orang mengandalkan itu. Dan dia pikir kalau saya sudah dibaptis, maka saya pasti masuk surga. Tidak. Ya. Roma pasal 10, ayat 9, mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Bukan dengan dibaptis. Ada orang lagi yang salah paham. Banyak orang berpikir bahwa dosanya hanya ditanggung sampai pada saat dia bertobat. Ketika dia berdoa, atau mungkin dia angkat tangan, lalu kemudian dosanya sampai saat itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kalau sesudah itu dia masih berbuat dosa, dia menjadi ragu-ragu lagi, dia takut lagi. Kalau begitu apakah saya harus kembali bertobat lagi? Apakah dosa saya yang setelah itu tetap ditanggung atau tidak? Di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang kedua. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga dosa seisi dunia. Segala dosa kita.
masih di 1 Yohanes pasal 1-nya ayat 7, ya, katanya kita disucikan dari segala dosa kita. Bukan dari sebagian. Kita disucikan bukan pada saat kita bertobat, tapi disucikan dari segala dosa kita. Banyak orang Kristen salah paham. Dia pikir kalau dia ada dosa yang tidak diakui, wah ini menjadi dosa yang nanti akan bikin dia masuk neraka. Dia harus mengakui setiap dosanya. Tapi ayat Alkitab tidak begitu. Tadi kita disucikan dari segala dosa kita. Masih di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya dalam nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Alkitab tidak pernah memberikan syarat lain untuk masuk surga selain bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan dibaptis, bukan dengan makan perjamuan, bukan dengan melakukan perbuatan baik, bukan dengan mengikuti suatu hukum agama tertentu, bukan dengan harus menahan diri. Semua hal-hal tersebut bisa saja dilakukan, tetapi jangan sampai diandalkan untuk masuk ke dalam surga. Karena hanya satu yang bisa menyelesaikan dosa, dan itu adalah Yesus. Yesus dihukum di atas kayu salib untuk dosa kita. Untuk semua dosa kita. Dan sekalipun ada yang habis itu masih jatuh ke dalam dosa, dia sudah bertobat tetapi dia masih jatuh ke dalam dosa. Mungkin dosa yang sama. Mungkin dosa yang sudah pernah dia lakukan berulang-ulang tetapi dia masih jatuh lagi. Dosa itu pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dosa itu pun termasuk. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Bukan tidak ada penghukuman bagi mereka yang bertobat terus. Bukan tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup suci. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kebenaran ini yang membebaskan orang. Kebenaran ini yang memberikan orang hidup baru sehingga tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang, oh saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus mengandalkan usaha saya harus melakukan suatu perbuatan, saya harus menjaga diri saya supaya saya bisa masuk surga. Karena pada kenyataannya tidak ada orang yang bisa menjaga dirinya. Tidak ada orang yang bisa melakukan usaha yang cukup besar untuk membayar dosanya sendiri. Tidak ada. Dan seharusnya gereja menjadi tempat di mana orang mengenal kebenaran ini. Tapi sayangnya banyak orang datang ke gereja adalah untuk mengenal artis yang diundang. Adalah untuk mendengar lelucon-lelucon yang dibawakan sehingga terhibur. Ada lagi yang datang karena akan mendapatkan relasi bisnis. Ada yang datang untuk memanfaatkan fasilitas. Ada yang mungkin karena tahu, oh ini ada acara makan-makan di gereja, saya mau ikut makan. Kayak nikahan aja saudara. Nah. Tetapi gereja adalah tempat orang mengenal kebenaran. Tempat orang mengenal kebenaran. Apakah Anda datang ke gereja ini mengenal kebenaran? Karena kebenaran dikumandangkan terus. Selalu, setiap minggu, kebenaran diberitakan. Nah saudara, sesudah seseorang mengenal kebenaran, jemaat ini masih berfungsi terus. Fungsi yang keduanya adalah untuk membuat orang-orang mengasihi kebenaran itu. Jadi orang sudah mengenal kebenaran, lalu kemudian mengasihi kebenaran. Rupanya tidak sama. Mengenal kebenaran tidak sama dengan mengasihi kebenaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya sudah mengenal kebenaran, saya sudah menerima kebenaran itu, untuk apa lagi saya harus mengasihi kebenaran itu? Kalau Anda bertanya seperti itu, sama saja Anda bertanya, saya sudah dapat pasangan saya, misalnya saya sudah dapat suami, saya sudah dapat istri. Lalu Anda bertanya, untuk apa lagi saya mengasihi dia?
Apakah mengasihi hanya pada saat waktu pacaran, waktu lagi mengejar? Kan tidak. Masa sudah menikah masih bertanya, untuk apa lagi saya mengasihi dia? Oleh sebab itu sama dengan itu, kalau orang sudah menerima kebenaran, dia sudah kenal kebenaran, maka dia harus mengasihi kebenaran itu. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan iman yang menyelamatkan? Oh ada, coba kita buka di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua. 2 Tesalonika, pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang ke-10. Sebenarnya bagian yang terakhir aja. Ya. Bagian yang, ya udahlah, saya baca dari ayat 9, karena kalimatnya dari ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi rupanya ada kebenaran yang dapat menyelamatkan, dan ini harus dikasihi. Orang harus menerimanya lalu kemudian mengasihinya. Jadi ada suatu level minimum kasih akan kebenaran itu. Tidak mungkin orang menerima kebenaran itu kalau dia tidak mengasihi kebenaran itu sama sekali. Makanya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10 ini dikatakan mereka binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka itu. Tidak mengasihi, maka mereka menolaknya. Ini contohnya adalah seperti orang Farisi, orang Saduki, imam-imam Yahudi. Karena sekalipun mereka sudah mengetahui, sudah menyadari, dan bahkan di dalam hati kecil mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mengasihi Yesus. Sebaliknya mereka benci kepada Yesus. Bagaimana mereka bisa menerima Yesus? Demikian juga orang yang benci kepada kebenaran, mau seberapa meyakinkan pun, dia tidak akan mau menerima kebenaran itu. Karena dia membenci kebenaran. Mungkin dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Mungkin dia lebih mengasihi kenyamanan yang selama ini dia nikmati. Karena ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Sehingga dia membencinya. Membenci kebenaran itu. Maka, harus ada level minimum. Kalau seseorang mau menerima kebenaran itu, harus ada kasih untuk kebenaran itu. Baru dia akan menerimanya. Jadi, ada level minimum mengasihi. Baru mau menerima. Lalu kalau orang mengasihi, maka kita bisa mengharapkan ada tanda yang kelihatan. Ada tanda-tandanya. Sama seperti kalau kita kembali ke ilustrasi hubungan antara laki-laki dan wanita. Kalau mengaku mengasihi, maka apa tandanya? Kalau zaman waktu masih muda, mungkin tanggal-tanggal tertentu, mungkin tanggal 14 di bulan tertentu. Ya, ada hari kasih sayang katanya. Lalu kemudian tandanya adalah dengan memberikan coklat, memberikan bunga, memberikan hadiah. Dan katanya itu adalah tanda kasih sayang. Oke? Kalau kasihnya menghasilkan tanda itu, bisa saja. Ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada tanda, mungkin orang akan mempertanyakan, benarkah dia mengasihi? Jadi kasih itu bukan hanya suatu perasaan. Perasaan itu abstrak. Perasaan itu tidak kelihatan. Tetapi perasaan itu bisa menimbulkan sesuatu yang kelihatan. Misalnya perasaan itu bisa tampil di dalam ekspresi wajah. Ya. Ekspresi wajah seperti apa yang mengasihi? Ekspresi wajah tidak mengasihi. Ya. Emosi tertentu tampil di wajah. Itu adalah tanda dari emosi itu. Tapi kasih bukanlah
suatu emosi. Kasih adalah perbuatan. Oleh sebab itu ketika seseorang mengasihi, maka tanda mengasihi itu adalah dia berbuat sesuatu. Dia berbuat suatu kebaikan untuk orang yang dia kasihi. Itu namanya kasih. Kalau orang hanya melakukan hal-hal yang baik bagi dirinya sendiri, maka dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia mengasihi orang lain. Jadi ada tandanya. Dan di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-16, ayat 22, ayat yang sangat pendek. Sesudah berbicara panjang lebar di dalam 1 Korintus itu, Paulus ada menegur mereka, Paulus ada angkat contoh ini dan itu, Paulus pakai dirinya sendiri sebagai contoh dan lain sebagainya, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan, bagaimana jemaat itu Tuhan karuniai macam-macam, anggota-anggotanya punya karunia yang berbeda-beda. Lalu di pasal yang ke-16-nya, dia mau menutup suratnya, Paulus bilang apa? Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kalau tidak ada kasih, seperti yang tadi saya katakan level minimumnya, maka sebenarnya dia belum menerima Tuhan Yesus. Belum menerima kebenaran itu. Kalau tidak mengasihi kebenaran, dia belum menerimanya. Dan kalau orang sudah menerima kebenaran itu, tidak mungkin dia tidak mengasihi. Tidak mungkin dia bilang apa? Ya kita ada hubungan, tetapi saya nggak ada sayang. Itu namanya hubungan ya, tanpa kasih sayang. Itu bukan hubungan yang sejati. Tuhan nggak mau yang seperti itu. Oleh sebab itu, sesudah orang menerima kebenaran dan dia ada kasih, maka dia harus makin bertumbuh di dalam kasih itu. Kasih akan Tuhan. Tapi banyak orang menggunakan kasih akan Tuhan ini sebagai suatu frase yang sudah mewakili segala sesuatu. Tapi coba kita pakai sifat Tuhan untuk kita substitusikan kepada Tuhannya itu. Misalnya kebenaran. Mengasihi kebenaran. Kejujuran, mengasihi kejujuran. Kesetiaan, mengasihi kesetiaan. Kebaikan, mengasihi kebaikan. Jadi mengasihi Tuhan, itu sama dengan mengasihi semua sifat-sifatnya Tuhan. Kalau mengasihi sifat-sifatnya Tuhan itu, maka akan timbul di dalam tindakan. Jadi orang yang datang ke gereja, mungkin dia mendengar khotbah, berarti kebenaran diberitakan. Apabila dia datang dan dia kemudian mengenal kebenaran itu dan menerimanya, maka dia harus mulai mengasihinya itu, mengasihi kebenaran itu. Dan kebenaran ini tidak bisa, maksudnya kasih itu tidak bisa stagnan begitu saja. Kasih kalau didiamkan itu lama-lama akan mulai pudar. Kasih kalau didiamkan akan berkurang. Kasih itu harus dikobarkan. Kasih itu harus dilakukan. Jadi karena kasih itu adalah perbuatan, sedangkan perasaan kasih itu adalah emosi yang mengikuti perbuatan, maka ketika seseorang melakukan perbuatan kasih, dia akan merasa kasih. Maka dengan melakukannya, kasihnya akan bertumbuh terus. Kalau dia tidak melakukannya, maka kasihnya akan semakin berkurang. Oleh sebab itu di dalam jemaat, tujuan dari persekutuan kita adalah supaya kita bisa mempraktekkan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini kayak gimana? Ya. Nah ini hal yang ketiga, yaitu melakukan kebenaran. Pertama tadi mengenal, dua mengasihi, yang ketiga sekarang melakukan kebenaran itu. Ini adalah tandanya. Ya. Kalau orang sudah mengenal kebenaran, apalagi mengasihi kebenaran, dalam Yakobus pasal 2,
Yakobus bilang bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah kosong, adalah mati. Berarti ada perbuatannya. Berarti kebenaran ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Dan inti dari melakukan kebenaran, itu sebenarnya melakukan apa yang benar, dan itu juga sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Dan sebenarnya perintah Tuhan, atau kebenaran, itu adalah sesuatu yang sangat praktikal. Ya. Kebenaran itu adalah sesuatu yang praktikal. Nah, mungkin orang bertanya-tanya, maksudnya apa kebenaran itu praktikal? Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, ini kebenaran, ini praktikal? Ya, kalau kamu lagi berhitung ya tentu matematika itu praktikal. Tetapi kebenaran yang rohaniah, apakah praktikal untuk kehidupan jasmaniah? Jawabannya sangat praktikal. Coba kita buka di dalam, mungkin nggak usah kita buka, ya Lukas. Tuhan Yesus waktu itu menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, ceritanya itu ada orang yang jalan, lalu kemudian ketemu perampok, dibegal, lalu ditinggalkan di tepi jalan di situ setengah mati. Lalu datanglah seorang Lewi lewat, kemudian dia nyebrang ke seberangnya, lalu kemudian lewat tanpa membantu orang itu. Datanglah seorang imam juga, dia juga seperti orang Lewi itu, dia melewatinya, baru kemudian datang orang Samaria. Ketika dia melihat orang itu terletak di tepi jalan, dia kemudian membantu dia, mengobati dia, menaikkannya ke atas bagalnya sendiri, kemudian membawanya ke penginapan, membalut luka-lukanya, bahkan menitipkan uang supaya pemilik penginapan itu membantu untuk merawat dia, dan kalau misalnya masih kurang, nanti uangnya itu sisanya atau kekurangannya akan dia kembalikan. Dan ini adalah cerita Tuhan Yesus sebagai respon terhadap pertanyaan orang Farisi, siapakah sesamaku manusia itu? Siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan tanya, di antara 3 itu, siapa sesama manusianya itu? Jawab murid-muridnya, orang Samaria itu. Nah Tuhan Yesus bilang, benar sekali, pergi dan perbuatlah demikian juga. Tetapi, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, adalah merespon pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Pertanyaan itu adalah respon terhadap jawaban Tuhan Yesus. Terhadap satu pertanyaan lagi. Jadi urut-urutannya ada yang bertanya, apa hukum yang terutama? Tuhan Yesus jawab, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri, maka dibalas lagi, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus ceritakan itu. Berarti, the golden rule, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Memiliki suatu aplikasi praktis. Yaitu ketika ketemu orang yang membutuhkan bantuan, dibantu. Rupanya mengasihi Tuhan, itu sama dengan mengasihi sesama manusia. Dan aplikasi dari mengasihi Tuhan, adalah mengasihi manusia. Rupanya bagi Tuhan, melakukan kebenaran itu, sesederhana melakukan kebaikan kepada orang. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah sifatnya Tuhan. Karena Tuhan bersifat baik. Oleh sebab itu ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu bagaikan kita sedang mewakili Tuhan melakukan kebaikan itu. Kalau Tuhan mau membantu seseorang, lalu kemudian kita yang bantu, maka kita sedang mewakili Tuhan untuk membantu itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tentu harus dengan kebenaran. Nah,
Apalagi misalnya, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa aplikasi praktisnya? Oh, ternyata di ayat sesudahnya ayat 22. Dia bilang, kalau hidup itu artinya bekerja memberi buah. Oh, ini aplikasinya. Hidup adalah Kristus, artinya hidup bekerja untuk menghasilkan buah buat Tuhan. Oh, artinya adalah hidup saya dipakai sehingga melakukan kehendak Tuhan dan nanti akan ada hasilnya. Tentu yang memberikan hasil adalah Tuhan. Bukan buah dari diri saya sendiri, buah dari Tuhan. Lalu kemudian, aku didesak dari dua pihak. Di satu sisi aku mau bersama-sama dengan Tuhan, karena itu lebih enak. Tetapi di sisi yang lain saya tahu bahwa lebih perlu untuk tetap tinggal. Karena kamu, kata Paulus. Jadi sekarang aku tahu bahwa aku akan tetap tinggal bersama dengan kamu. Jadi sesudah dia punya prinsip bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu kemudian dia berpikir bahwa saya sebenarnya lebih suka, kalau bisa pilih adalah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena adanya kebutuhan di sini, maka saya mau hidup untuk Kristus. Segala sesuatu yang tertulis di Alkitab ini, terutama di Perjanjian Baru, terutama di dalam surat-surat, semuanya ditulis dengan mempertimbangkan aplikasi praktikal. Sehingga kalau Anda membuka Alkitab dimanapun di dalam Perjanjian Baru, terutama di dalam surat-surat, Anda ambil satu perikop, Anda ambil satu ayat, langsung Anda bisa ketemu satu aplikasi untuk hidupmu. Tentang berdoa, tentang kesabaran, tentang mengampuni, tentang segala sesuatu, itu semua ada di dalam Alkitab. Karena kebenaran itu sangat praktikal. Tapi misalnya, untuk apa saya tahu tentang pakaian imam di Keluaran? Ya kan? Oke lah kalau misalnya tentang mengampuni sesama, yaitu praktikal. Tapi apa praktikalnya saya membaca di Keluaran, di Imamat, bagaimana Tuhan tunjukkan kepada Musa, baju efodnya imam, ada gamisnya, ada baju lenannya, ada celananya, semua terbuat dari apa, warnanya, gabungan antara biru tua, biru muda, kirmizi, lalu kemudian warnanya begini, ada tatahan batu permata diukir nama ke-12 suku Israel, baju efod tutup dada, serban. Untuk apa saya tahu semua itu? Di mana aplikasi praktisnya? Oh, rupanya tinggal kita gali sedikit lebih dalam, ketemu aplikasi praktisnya. Yaitu betapa berbedanya imam Lewi dibandingkan imam dari Baal, Molok, Asyera, Asyitoret, Istar, Bel, Marduk. Betapa berbedanya. Apa yang Tuhan sudah berikan, imamnya Tuhan, itu melambangkan Tuhan sendiri. Melambangkan sifat-sifatnya Tuhan, melambangkan kekudusannya Tuhan. Ada wangi-wangian khusus, dengan campuran kemenyannya, campuran kayu manisnya, campuran minyaknya, campuran rempah-rempahnya, yang khusus dan tidak boleh dibuat oleh orang awam, dan tidak boleh digunakan untuk penggunaan pemakaian lain, hanya untuk imam, hanya untuk di dalam kemah suci. Barang siapa yang membuatnya, membuat campuran yang sama itu, dengan proporsi yang sudah Tuhan tentukan itu, lalu kemudian itu dibuat untuk keperluan lain, itu dilarang, verboden. Karena ada perbedaan. Tuhan mengkhususkan imam ini, sehingga bukan saja wanginya beda, bajunya beda, cara jalannya berbeda, syarat menikahnya berbeda, cara makannya berbeda, pekerjaan profesinya berbeda. Kalaupun dia harus pergi ke ladang lalu bekerja, waktunya berbeda, jadwalnya berbeda. Ada perbedaan yang jelas
Itu tujuannya, Tuhan kasih deskripsi. Sehingga ketika orang mempelajarinya, orang terheran-heran, wow, cukup rumit ya. Cukup rumit ya. Karena ternyata hidup seperti yang melambangkan Tuhan itu, memang kadang-kadang bisa orang anggap rumit. Orang dari luar melihatnya, kenapa rumit ya? Kenapa mesti potong domba, potong lembu? Lalu kemudian dalemannya itu harus dikeluarkan, lalu kemudian dibakar tersendiri. Kenapa darahnya itu harus dicurahkan bukan cuma di bagian bawahnya, lalu kemudian di tanduk-tanduknya, kemudian di sekelilingnya, kemudian kalau untuk mentabiskan di cuping telinga kanan, di jempol kaki. Kalau orang dari luar melihatnya, kenapa rumit ya? Ini sama seperti orang yang di luar kekristenan, lalu melihat kenapa orang Kristen rumit banget. Kenapa hari Minggu harus datang ke gereja 2 kali lagi? Sekali datang 2 jam lagi, khotbahnya 1 jam lagi. Lalu kemudian ada persembahan ini, persembahan itu. Ada persepuluhan lagi. Cara pakaiannya begini, begitu lagi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh minum, nggak boleh merokok, nggak boleh judi, nggak boleh berhutang. Kok rumit ya jadi orang Kristen? Demikianlah orang yang non-Israel. Ketika mereka melihat apa yang orang Israel lakukan, mereka bilang apa? Wah, rumit. Tetapi ketika orang yang sudah beriman ini, dia melakukannya dengan pengertian. Bukan tanpa pengertian, bukan hanya sekedar untuk melakukan huruf-hurufnya saja supaya secara legalitas sudah sesuai, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka dia akan memahami makna dan tujuannya. Sehingga orang Kristen melakukan semua yang kita lakukan ini. Datang ke gereja, ikut aktivitas, memberikan persembahan, menyumbang ini dan itu, ikut, ada maknanya. Sehingga kita membawa keluarga kita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran, dan melakukan kebenaran itu. Ini semua satu paket. Orang tidak bisa berkata bahwa saya mengasihi Tuhan dan saya melakukan kebenaran, tetapi tidak mau datang berjemaat pada hari Minggu. Tidak bisa. Orang tidak bisa beralasan, oh saya punya alasan begini. Ya, hari Minggu kan saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya akan dikembalikan. Sampai-sampai Paulus berani bilang apa? Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Karena kalau ada hal lain yang lebih kita kasihi, maka ketika dibandingkan seolah-olah kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita harus mengasihi Tuhan, jangan cuma level minimumnya saja, pokoknya saya sudah terima. Tapi kalau lalu kemudian Anda bilang, ya sudah, saya sudah terima kebenaran itu, cukup sampai di sini saja, saya tidak perlu mengasihi lebih lagi, saya tidak perlu melakukan kebenaran lebih daripada ini lagi. Sesungguhnya Anda bukan saja sedang menolak kebenaran itu, Anda sedang menghina kebenaran itu. Karena bagi Anda kebenaran itu tidak terlalu berharga. Dan Anda kesampingkan, Anda angkat sesuatu yang lain menjadi berhala. Dan kebenaran Tuhan, itu kamu letakkan di samping. Tuhan tidak mau seperti itu. Di dalam gereja kita, GBI Agrave, ada suatu penekanan yang, ada suatu fokus yang besar, porsi yang besar kita berikan kepada pengajaran doktrinal. Mungkin orang bertanya kenapa? Untuk apa saya perlu tahu bahwa Alkitab sudah dipalsukan? Nanti hari Selasa kalau Anda datang, Anda dapat jawabannya. Tapi untuk apa saya tahu itu?
Apa praktisnya? Supaya iman saya tidak goyah. Supaya saya bisa kasih jawab kepada orang. Oh, saya nggak akan pernah jawab orang ini. Nah, itu masalah. Kenapa saya tidak akan pernah membutuhkan informasi ini? Apakah saya tidak akan pernah bersaksi? Apakah saya tidak pernah akan menjelaskan kepada orang? Sehingga saya tidak perlu mengetahui hal-hal yang bersifat doktrinal. Apakah nanti saya tidak perlu menjelaskan kepada anak-anak saya? Untuk apa kita mendedikasikan begitu banyak hal-hal kepada hal-hal doktrinal? Begitu banyak waktu. Karena hal-hal yang doktrinal itu praktikal. Hanya praktisnya itu dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak segera kita lihat. Tetapi kemudian ketika kita menemukan suatu situasi, tidak ada tercatat di dalam Alkitab kalau misalnya saya lagi ketemu dengan orang Muslim, saya ketemu dengan orang Buddha, saya ketemu dengan orang Hindu, saya ketemu dengan orang Katolik, saya ketemu dengan orang Advent, ketemu dengan orang Mormon, ketemu dengan saksi Yehova. Apa yang harus saya katakan? Tidak ada di dalam Alkitab itu semua. Tetapi jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Seandainya kita mempelajarinya, maka kita akan memahaminya. Dan ketika itu dibutuhkan, kita bisa menguraikannya. Kita bisa menjelaskannya. Dan itu praktikal. Ketika kita diajak, di dalam Alkitab tidak ada. Kalau kamu diajak ini, apa respon kamu? Tapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Dan itu doktrinal. Oleh sebab itu hal-hal yang doktrinal itu sebenarnya sifatnya sangat praktikal. Dalam 2 Timotius pasal 3, biasanya kita mengutip ayat ke-16. Ini boleh dibacakan, ini penting juga. Biasanya kita kutip yang bagian awalnya. Pasal 3, 2 Timotius ayat 16. Segala tulisan suci itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan hal-hal yang doktrinal sekalipun. Bahkan hal-hal yang ngejelimet sekalipun. Itu mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, ya, memperbaiki kelakuan. Tapi jangan lupa ayat 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan saya bisa substitusikan di sini untuk setiap perbuatan benar. Jadi Tuhan mau supaya kita mempelajari Alkitab, supaya kita bisa melakukan setiap perbuatan benar. Semua perbuatan baik bisa kita lakukan. Dan kita diperlengkapi dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengubah kita. Sehingga karakter kita menjadi seperti Kristus. Kelakuan kita menjadi cerminan dari Kristus. Jadi bukan hanya imam saja yang pakai pakaian yang khusus, efodnya. Oh, rupanya kita orang Kristen harus berbeda dari dunia ini. Mulai dari pakaian kita. Memang kita bukan imam, tetapi kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Jadi kita tidak akan berpakaian sama seperti orang Babel. Kita tidak akan berpakaian seperti orang Mesir. Kita kudus untuk Tuhan. Demikian pula kita akan berbeda dari dunia ini. Kalau teman-teman duniawi kita mengajak, mungkin pertama kali dia tidak tahu siapa kita. Tapi kalau dia sudah tahu siapa kita dan dia masih mengajak terus, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia pikir, kamu sama dengan dia. Makanya dia ajak terus. Kemungkinan kedua, dia pikir kamu ini lemah. Kalau diajak terus pasti akan luluh. Makanya diajak terus. Tapi kalau kamu kuat, kalau kamu beda, tidak pernah ada teman-teman saya yang mengajak saya menyontek. Tidak pernah. Tidak pernah ada teman saya mengajak saya untuk mencuri. Tidak pernah. Tidak pernah ada teman-teman saya yang mengajak untuk main gila.
Tidak ada. Karena mereka tahu persis saya siapa dan saya tidak akan melakukan hal-hal itu. Saya berbeda dari mereka. Jadi hal-hal yang doktrinal pun adalah sesuatu yang bisa kita praktekkan. Nah, kesimpulannya kita memilih gereja. Kita datang ke gereja. Kita mendengarkan kebenaran itu. Adalah untuk mengenalnya. Dan kemudian itu kita kasihi. Dan lalu sebagai tandanya, kita akan melakukan kebenaran itu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berserah kepadamu karena kami tidak bisa melakukan hal-hal yang baik dari diri kami sendiri. Kami membutuhkan bantuan-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran yang sudah kami terima inilah yang akan mengubah kami, memperbaiki kami, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Maka, orang-orang di sekitar kami akan mendapat manfaatnya, mendapat berkat dari kebenaran yang telah mengubah kami ini. Dan kami akan menjadi terang. GBI Agrave akan menjadi seperti kota yang terletak di atas bukit, menjadi berkat bagi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.